Imam Syafi'i berkata, ya, kapan saja waktu terjadi gerhana maka boleh salat gerhana, walaupun waktunya waktu karahah, waktu yang dilarang salat. Kapan dilarang salat itu? Setelah asar. Seandainya gerhana terjadi jam 4 setelah asar, kita sudah salat asar, gerhana terjadi jam 4 sampailah menjelang maghrib, seandainya boleh, itu waktu karahah, makruh salat, bahkan mengatakan makruh tahrim salat setelah salat asar. Tapi kalau gerhana boleh. Kenapa? Sebabnya terjadi gerhana. Sama dengan tahiyatul masjid. Saya datang ke masjid jam 5, tadi udah salat asar, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa? Sebabnya masuk. Tidak ada waktu karahah untuk tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar miqdar ibabil lisan sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adha wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdal. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بدور اليمين. جماعة الرسول رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakalah kita, panduan kita Bulughul Maram, bab salatil kusuf, bab tentang salat kusuf, yaitu salat gerhana. Ya, gerhana kusuf itu dalam bahasa Arabnya at-taghyir ila sawad, berubah menjadi gelap. Itu dinamakan kusuf. Karena kusuf itu gerhana matahari terjadinya siang dia. Siang terang tadi berubah jadi gelap. Itu maksudnya perubahan dari terang menjadi gelap. Nah, ulama fuqaha meletakkan bab ini, dibilang kusuful syamsi wal khusuful qamari. Kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana bulan. Maka kusuf lil syamsi, kusuf. Tapi kalau pakai kha, khusuf. Nah, kalau pakai khusuf, pakai kha, itu gerhana bulan. Kalau bulan terjadinya malam, ya gerhana bulan itu. Nah, di sini dalam hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, Mughirah bin Syu'bah Allah radha kepadanya telah berkata, in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Ya. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada saat kematian, ya, pada hari kematian Ibrahim. Ya, Ibrahim ini adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu anaknya ada 7, laki-laki 3. Nah, laki-laki 3, perempuan 4. Cuma yang terbanyak itu dari Khadijah. Dari Khadijah itu 6. Ya. Nah, kalau Ibrahim ini lain. Ibrahim ini dari istri orang Mesir, orang Kipti. Nah, namanya Maria. Asalnya Nasrani itu. Maria al-Kipti. Nah, ya.
ikut Nabi diberi Raja Muqawqis, diberikan kepada Nabi SAW. Maria Al-Qibti ini dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibrahim itu anak dari Maria Al-Qibti. Jadi Khadijah 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki Qasim, yang kedua Abdullah, ya. Kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah Zahra. Kau dapat hafal lah tu, ya, anak Nabi itu. Ini artis ya hafal, anak Nabi tak hafal. Nah, Ibrahim ini dalam kisah itu disebutkan dia tu dengan Nabi itu ibaratkan pinang dibelah dua. Jadi mirip betul, ya. Anak Nabi yang kuat mirip itu Ibrahim. Kalau dari Fatimah itu Hasan, ya, Hasan itu banyak Nabi Rasulullah. Nah, tapi kalau Maria Qibti ini anak Ibrahim mirip. Nah, cuma tak lama lah, 18 bulan ya, setahun setengah meninggal. Itu yang waktu Malik disampaikan, itulah hikmahnya Rasulullah Khatamun Nabi. Anak laki-laki meninggal bermakan balik. Kalau tidak bahaya itu, ya, nanti bisa dianggap Nabi pula, ya, dianggap Nabi pula. Nah, jadi gerhana ini terjadi tatkala wafatnya Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW. Faqala an-nasu, maka orang-orang berkata, sahabatlah, sahabat berkata, in kasyafatis syamsu li mauti Ibrahim. Nah, terjadinya gerhana matahari ini karena wafatnya Ibrahim. Jadi begitulah anggapan orang. Kan ini kan orang besar nih, anaknya Rasulullah SAW. Nah, langsung Nabi mendengar begitu, faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Nah, dan Nabi bilang itu, sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk 2 tanda daripada tanda kebesaran Allah. La yankasibani li mauti ahadin, dia terjadi bukan kerana wafatnya seseorang, wala li hayatihi, dan bukan hidupnya seseorang. Wa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, dan salatlah. Nah, ini ada salat ni, ya, salat namanya salat gerhana. Nanti penjelasannya. Ini menyebutkan dulu sebab, ya, sebab daripada salat gerhana itu. Jadi berdoalah kepada Allah, wasallu, dan salatlah, hatta tankashifa, sampai berakhirnya gerhana. Ya. Muttafaqun alaih. Ini hadis disepakati oleh 2 ahli hadis ini, yaitu Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dari Bukhari, dari Imam Bukhari, hatta tanjaliyah, salatlah sehingga terang kembali hari. Tadinya gelap menjadi terang kembali, kembali asal. Makanya salat gerhana itu dilakukan pas terjadi proses gerhana, dari awal dimulai sampai berakhir. Nah, kau dapat begitu. Cuma lama tu, maka surahnya panjang. Nanti ada pembahasannya, surahnya panjang. Boleh baca surah Al-Baqarah rakaat pertama. Berdiri yang kedua hanya surah Ali Imran. Itu boleh hafal sih, boleh lah. Dia memang disengajakan panjang karena sesuai terjadinya gerhana sampai berakhir. Jadi kau dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai gerhana. Kau dapat begitu. Nah, itu panjang. Wal Bukhari min hadis Abi Bakr, dari Imam Bukhari juga dari riwayat Abu Bakr. Abu Bakr ini lain dengan Abu Bakar, ya. Abu Bakar lain dengan Abu Bakr. Orangnya beda. Itu beda sedikit, ya. Dia cuma tambah tak marbuta, ya dia. Tak marbuta. Kalau belajar, kita belajar bahasa Arab, tak marbuta.
Abu Bakrin murni dia di akhirnya. Tapi kalau Abu Bakra ada tak marbuta dia. Jadi Abu Bakar mengatakan fasallu wad'u, salatlah dan berdoalah hatta yankashifa ma bikum, sehingga lenyaplah gerhana yang terjadi pada kalian. Itu ayat tadi ya. Hadis Nabi SAW. Ya. Terjadinya gerhana itu dikatakan dia menggelap kemudian kembali menjadi terang kembali. Ini terjadi di masa Nabi, maksudnya Nabi masih hidup. Dan Nabi mengatakan ini ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini tanda-tanda kebesaran Allah atas kekuasaan Allah bagi orang yang takut. Jadi sebenarnya kalau itu terjadi, kita semakin yakin kepada Allah. Allah punya Tuhan. Ini alam ini kan berat nih, bukan main-main. Ya, sulit mengatur alam ini. Makanya kita harus hargai kerja Allah tu. Ya, tak terjadi gerhana ini kan ada ibaratnya dia akan bertemu sekian ratus 10 tahun terjadi pertemuan pergerakan antara matahari dengan bulan. Bulan di bawah, matahari di atas, makanya bulan menutupi matahari. Jauh matahari itu bukan dekat, ya. Nah, karena bulan itu dekat dengan bumi, nah, maka dia menutupi sinar matahari. Ya, Nabi menjelaskan begini, ini bukan karena matinya seseorang, bukan hidupnya seseorang. Ini peringatan tentang akidah yang batil. Jadi langsung sadar sahabat, ini jangan sampai dikait-kaitkan dengan matinya sebulan, hidupnya sebulan, tidak ada. Nah, ini jelas bahwasanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyuruh berdoalah dan salatlah. Nah, di sini nanti berdoa dan salat nanti kita akan bahas bagaimana cara salat gerhana. Jadi hal-hal yang terjadi tentang kebesaran Allah diwujudkan dengan salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan dengan bintang itu sebenarnya sujud dengan Allah. Apa sujud? Taat dengan Allah. Matahari taat sama Allah, bulan taat sama Allah, angin siang dan malam taat sama Allah, planet-planet yang lain semua taat sama Allah. Manusia pula tak taat. Ya. Nah, ini kan kelewatan manusia kau tak taat sama Allah. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya, terjadi di masa Rasulullah SAW, gerhana itu bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim. Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi kapan? Nah, dikatakan di sini ini terjadi yakni tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah, udah akhir itu. Nabi meninggal itu tahun 10. Ya, berarti udah akhir. Makanya Nabi dapat anak dari perkawinan dengan Maria Binti itu sudah akhir. Ya, jadi tahun ke-10 Hijrah itu. Nah, maka orang-orang suatu kaum berkata ini terjadi dibilang disebab meninggalnya Ibrahim. Kenapa? Mereka mengagungkan. Dia tahu ini Nabi orang besar, tetap keturunannya pun orang besar juga. Jadi mohon maaf disampaikan di sini, anak-anak Nabi itu, menantu Nabi itu dihargai betul sama sahabat. Dia orang besar macam kita lah. Udah ketemu guru kita, mursyid itu kan, keluarga pun kita hargai. Gimana dulu keluarga Nabi? Makanya harus dihargai. Ya, dihargai keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi itu, maaf, dulu itu Ahlul Bait itu orang-orang yang buat ibadah. Itu Ali Zainal Abidin itu cucu Nabi, cicit Nabi, itu bisa salat 1000 rakaat. Gimana? Berarti 500 kali salam. 2 rakaat salam, 500 kali salam, 1000 rakaat dia bisa. Hebatnya dia itu, luar biasa. Jadi saya tanya, bagaimana kau ni cuma satu saudara ya? Ali Zainal Abidin itu kan satu ya, anak tunggal dia. Ya, dari Sayyidina Husain, satu ya. Ali Zainal Abidin tanya, gimana kau ni cuma satu saudara ya, tidak ada saudara yang lain? Aku ni lahir, aku bingung betul. Kapan orang tua aku kumpul betul.
Kerana setahu aku, informasi saya terima dari ibu aku, tiap malam bapa aku ibadah salat malam. Jadi Serina Hussein suka salat malam. Aku lahir ni aku pun bingung kata dia. Bila dia berhubung kan? Tiap malam salat. Jadi berarti menunjukkan cerita ini kuatnya ibadah. Ya, kuatnya ibadah. Ya. Nah, sehingga percakapan mereka itu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi marah itu. Nabi marah ya. Dan pada dikatakan Nabi marah, kemudian Nabi naik atas mimbar. Jadi ngomong tu Nabi atas mimbar. Ingat, bil bulan dengan bintang tu tanda-tanda ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mati seorang, bukan hidup seseorang. Di atas mimbar tu Nabi ngomong untuk betulkan akidah sahabat tu. Maka Islam ni indah, tauhid ni murni dia. Ya. Cuba agama-agama lain kalau jadi begitu ada dianggap itu dah hal yang benar. Ya. Nah, jadi kita ni bersyukurlah ya, kita tauhid kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memurnikan tauhid la ilaha illallah. Ya. Ya. Fikihnya ya, sekarang fikihnya. Dianjurkan salat kusuf ya, salat gerhana matahari dan juga gerhana bulan khusuf. Nah, waktu sebab terjadinya. Ini waktu sebab terjadinya. Imam Syafi'i berkata, ya, kapan saja waktu terjadi gerhana maka boleh salat gerhana walaupun waktunya waktu karahah, waktu yang dilarang salat. Kapan dilarang salat itu? Setelah asar. Seandainya gerhana terjadi jam 4 asal asar, kita sudah salat asar, gerhana terjadi jam 4 sampailah menjelang maghrib, seandainya boleh, itu waktu karahah, makruh salat, bahkan mengatakan makruh tahrim salat setelah salat asar. Tapi kalau gerhana boleh. Kenapa? Sebabnya terjadi gerhana. Sama dengan tahiyatul masjid. Saya datang ke masjid jam 5, tadi udah salat asar, masuk ke masjid salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa? Sebabnya masuk. Tidak ada waktu karahah untuk tahiyatul masjid. Satu lagi, yakni salat sunnatul wudu. Sampai di masjid kepingin baca Quran, tapi waktu setelah asar boleh kita berwudu. Masuk masjid sunnatul wudu 2 rakaat boleh. Tidak ada waktu karahah bagi sunnatul wudu. Apalagi salat jenazah. Ya, salat jenazah. Meninggalnya jam 1 pada zuhur, dikerjakanlah sehingga mayat siapnya jam 4. Boleh salat jenazah setelah salat asar. Kenapa? Sebabnya jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Nah, apalagi yang diperbolehkan salat qada. Siapa yang punya hutang boleh mengqada waktu itu, tak masalah. Ya, boleh. Nah, jadi ada salat yang bersebab. Saya ulangi, salat gerhana sebabnya terjadi gerhana, kemudian tahiyatul masjid, sunnatul wudu, apalagi salat jenazah dan qada. Nah, itu boleh. Tidak ada waktu karahah, tidak ada waktu larangan. Tapi ulama-ulama jumhur yang lain mengatakan tidak boleh salat pada waktu karahah. Jadi kalau gerhana terjadi jam 4 sore, sudah biarkan. Itu Imam Syafi'i yang paling berfatwa. Jadi salat kata dia kerana sebab terjadinya gerhana. Karena di masa Nabi kan tak disebutkan jam berapa terjadinya. Yang penting siang hari. Ya, jadi boleh. Adapun salat khusufil qamar, salat gerhana bulan, nah itu terjadinya malam. Ya. Jadi tidak ada waktu karahah. Mana ada waktu karahah? Malam terjadi. Nah, dulu pernah kemarin di Informasi itu terjadinya jam 2 malam. Salat gerhana bulan. Saya tanya, ada yang bangun salat? Tak ada. Coba kumpulkan jamaah di masjid jam 2 malam.
Jadi salat gerhana bulan itu jarang dilakukan karena tengah malam orang masih tidur. Kecuali yang salat tahajud bangun, disisihkan waktu salat gerhana boleh, tidak apa-apa. Tanpa khutbah, tak ada khutbah. Sama dengan salat Id tanpa khutbah boleh 2 rakaat. Ya. Nah kemudian yang kedua, yakni menolak sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya matahari dan bulan itu terjadi karena kematian orang-orang besar. Nah, itu dibuang, sudah dinafikan, tak boleh dijauhkan. Dan itu membawa mudarat secara akidah. Maka Nabi SAW membersihkan akidah sahabat. Yang ketiga, menolak sebagian orang-orang jahiliyah. Nah, orang jahiliyah itu berpendapat bahwasanya mereka menganggap boleh menyembah matahari dan boleh menyembah bulan. Dulu zaman jahiliyah langsung dijelaskan Nabi Muhammad SAW bahwasanya bulan, matahari itu makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Kayak Nabi Ibrahim gitu, pandang bulan, pandang matahari, ini ketuhanan aku gitu. Memang berbahaya kalau orang tak ada tauhid, nanti nyembah matahari. Orang Jepang kan nyembah matahari. Nabi Ibrahim ya sempat tergelincir, jangan-jangan ini Tuhan aku, muncul matahari. Oh, ini besar. Maghrib hilang. Oh, bukannya itu tadi. Malam muncul lagi bulan. Mungkin ini subuh hilang lagi. Inilah hibul abidin. Aku tak bisa menyembah sesuatu yang datang dan yang hilang. Inni wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati. Lalu aku menghadapkan, ternyata bulan, bintang, langit, bumi Dia yang menciptakan. Hanya Allah. Nah, jadi itu ciptaan Allah. Nabi bersihkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari segala ketakutan. Apapun yang terjadi di alam ini, semuanya terjadi dengan izin Allah. Dulu saya ingat tuh, apa kata orang tua terjadi gerhana bulan matahari. Apa ya? Kena naik pustaka katanya. Nabi. Itu hurapan itu tak betul. Jadi ini kembalikan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam pendapat orang dulu tentang gerhana, betul jadi gerhana. Macam pantangan, tak ada pantangan. Kita cuma disuruh berdoa dan salat 2 rakaat, selesai urusan. Itu tak bunyi guntur petir. Waktu itu ini salah kan? Tuh bunyi guntur. Alhamdulillah masyaallah. Mana ada syaitan itu? Syaitan yang takut. Kita yang takut dengan guntur kan? Syaitan pun takut kan? Ini waktu itu bunyi guntur. Alhamdulillah masyaallah. Cuma kita disuruh surah Ar-Ra'd, subhanallah yusabbihu ra'du wa bihamdi wa malaikati min khifati. Maha suci yang guntur petir bertasbih kepada Allah dan malaikat takut kepadanya. Selesai. Dia pakai baju merah ya, Pak. Apa tu? Kuda petir atau baju merah ketakutan. Ada. Sebut itu ya. Subhana ma yusabbihu ra'du wa bihamdi wa malaikati min khifati. Coba pahami mana itu. Guntur petir itu bertasbih kepada Allah. Malaikat takut kepada dia. Selesai dah, udah situ apa kita. Biar pakai baju merah ke merah manggis ke merah marun tidak masalah. Orang ini takut waktu pergi ke kakak nengok lepas. Wah, pokok kelapa dodol sama petir. Takut orang, pokok kelapa biarlah dia. Kita bukan pokok kelapa, kita ada Tuhan. Jadi kita tauhid harus kuatkan dulu. Jadi apa-apa itu cocokkan dengan tempatnya, jangan sampai salah. Saya kira cukup. Sementara pada dipahami, selesai sudah ini Ada pertanyaan sedikit? Berapa orang? Itu bagaimana bisa? Apakah memang setan itu berlindung di orang itu atau berlindung di pohon kelapa itu? Tak ada
setan. Ya karena memang petir Allah turunkan ke muka bumi. Memang dia panas tuh petir itu. Memang dia panas. Itu kekuatan tuh PLN kalah. PLN itu kalah kan? Nah, dia kekuatan tak terbatas tuh. Dia punya kekuatan ini. Ya takdir lah berarti. Dia tak baca dari subhanallah wa bihamdihi wa malaikatihi wa ghaibati. Jadi tidak masalah. Kalau memang terjadi gimana? Ada tidak mau meninggalkan ABT? Ada tidak? Ada di mana? Kok saya sih dengan cerita ya, gue pernah ketemu orang kaya hotel, ya. Nah, kalau pun terjadi berarti takdir. Mau apa kan? Sudah seperti itu. Nah, 2 kali. Selama ini saya melaksanakan sholat gerhana 2 kali. Ya, di Masjid Al-Fajar sekali, Al-Ashraf sekali. Gerhana matahari itu. Baru 2 kali. Selama masih hidup nih, 2 kali. Nah, untuk gerhana bulan memang agak sulit terjadinya malam. Kecuali terjadinya awal malam. Kalau di awal malam setelah Isya bisa laksanakan tuh. Ya, bisa laksanakan. Yang jelas informasi, udah informasi ada. Biasanya ketua agama itu beritahu akan terjadi gerhana tanggal sekian, puncak gerhana terjadi jam sekian sampai jam sekian. Pengurus masjid tergantung pengurus masjid mau tak ngadakan. Nah, kalau pengurus mau ngadakan diumumkanlah. Kita akan melaksanakan itu. Dia pakai khutbah. Ya, sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW pakai khutbah. Lalu apa hukumnya salat gerhana ini? Sama salat Id, sunnah muakkadah. Sunnahnya kuat. Nah, sunnahnya kuat. Ya, sunnahnya kuat. Lalu pelaksanaannya, bagaimana caranya? Belum masuk bab nih. Hari ini bawa hadis bagaimana sebab-sebab terjadi gerhana. Nah, nanti insyaAllah pertemuan berikutnya kaifiatnya, bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, memang ditambah aja, rukuknya ditambah dulu, rukuknya ditambah aja. Kalau sujud tidak ditambah lagi, tetap sujudnya 2 kali. Setiap rakaat sujud berapa kali? 2. Rukuk? Rukuk? Salat maghrib, isya, subuh, ya, sujudnya berapa kali? Setiap rakaat 2 kali, rukuknya. Nah, nanti gerhana disamakan, rukuk 2 kali, setiap rakaat sujudnya pun 2 kali. Nah, gitu deh. Ya. Nah, ini agak bingung nanti membahasnya tuh. Rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali setiap rakaat. Nah, gitu. Makanya nanti berdiri, rukuk, berdiri lagi, baca Fatihah, surah lagi. Nah, itu deh. Nanti penjelasannya, ya, lebih rinci nanti ada penjelasan, ada hadis berikut nanti, insyaallah. Baik. Cukup, tak ada lagi ya? Ya, kita belakang. Itu biasa dipakai untuk orang dalam menghadapi sakaratul maut. Ya, ada fadilahnya juga kata Nabi untuk mempermudah keluarnya ruh, surah Al-Ra'd. Bahkan sampai kalimat itu diulang 3 kali. Subhanallah sadra'du wa bihamdi wa malaikatihi min khifati. Sampai kalimat itu diulang 3 kali. Karena orang menghadapi kematian itu seperti itulah ketakutan yang menghadap petir. Ayat berapa itu Ustaz? Itu ayat saya tak hafal. Pokok baca surah Al-Ra'd, ketemu nanti situ. Dan tidak panjang tuh, 30 lebih ya kalau tidak panjang dia surah itu, surah Al-Ra'd. 30 lebih ya cuma, tidak banyak. Jadi cari di situ. Ya, setan pun marah juga begitu petir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku kan? Bingung lah ya. Ya. Setan pun takut ya dengan Allah, dengan petir. Boleh nggak satu lagi Ustaz? Pertanyaannya masalah sholat mutlak, sunat mutlak itu kan tidak ada waktu ya. Jadi apakah misalnya kita sholat yang
diharamkan atau dimakruhkan. Jadi kita sholatnya sholat sunat mutlak. Ya. Salat mutlak ini, salat itu tidak ada kaidahnya berapa rakaat boleh, tapi tetap makruh salat pada waktu yang dilarang. Nah, jadi jangan salat mutlak setelah asar sampai terbenam matahari, setelah salat subuh sampai terbit matahari, tetap dilarang pada waktu itu. Karena salat sunat mutlak bukan salat bersebab. Ya, kita punya sebab salat itu. Kena bebas ya, mau berapa rakaat boleh. Coba nanti lihat hari Jumat itu ada hadis, ya, ada hadis Nabi menganjurkan siapa yang awal datang ke masjid Jumat, salatlah, diperbanyak salat. Nah, salat apa tuh? Sunat mutlak. Duha sudah, pagi-pagi itu kan. Nah, sampai di masjid awal nih, 2 rakaat Allahu Akbar, itu sunat mutlak, sampailah azan. Nah, nanti azan bawa qabliyah. Pertama kita datang kan tahiyatul masjid. Nah, masih ada waktu panjang nih. Karena orang salat Jumat itu kan datangnya harusnya awal jam 10 datang. Kita jam 10 datang. Kan ada waktu dibagi Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.